Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Al-faslu tsani malamihu turuq sufiyah wa kaifiyatu al-intisabi ilaiha wa khasaisuha. Awalan malamihu at-tariq sufi. Pasal kedua ini berbicara tentang malamih. Malamih itu apa malamih itu? Fenomena sebetulnya. Lamhah, gambaran ringkas. Malamih dari kata lamhah. Malamih bermakna apa fenomena biasanya diartikan apa malamih itu? Yang nampak dari muka, dari depan. Malamih. Sebetulnya orang Arab nyebut malamih itu raut wajah itu malamih. Misalnya orang marah kelihatan dari raut wajahnya, dari lamhahnya, malamihnya. Orang suka juga kelihatan dari roman wajahnya, air mukanya. Gitu. Tapi ini untuk madrasah. Jadi malamih. Ya. Ciri-ciri umum ya, ciri-ciri dasar. Ciri-ciri yang umum. Ya, malamih. Dan yang kedua kaifiyatu al-intisabi ilaiha, cara bergabung kepada tarekat. Ada caranya, wa khasaisuha, dan khasaisnya. Khasais ini karakteristik ya. Khasais karakteristik. Sebetulnya khasais dengan malamih juga hampir sama. Cuma kalau khasais itu yang ada di tasawuf, di selain itu tak ada. Itu khasais. Kalau malamih yang nampak dari luar, orang yang nampak dari luar rumah ini kan bagian muka, bagian depan. Nah, orang melihat dari depan tasawuf itu apa? Syekh, murid, baiat itu. Padahal isinya bukan itu. Bukan hanya itu, cuman yang nampak dari depan begitu. Baik, awalan malamihu at-tariq sufi. Siapa yang baca? Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala أولا ملامح الطريق الصوفي وملامح الطرق الصوفية يا الشيخ المريد البيعة شيخ الطريقة الشيخ في الطريقة الصوفية هو الإمام القدوة العالم بأحكام الشريعة وعلوم التوحيد العارف بالمسلك الموصل إلى الله تعالى وبعبارة أخرى هو ولي مرشد حكيم داعية إلى الله معلم للكتاب والسنة قادر على تزكية الأنفس قادر على نقل القلب البشرى بشري إلى آفاق الاستشعار لكثير من أمور الغيب قادر على النقل إلى مقامات الإسلام. Nah, jadi malamih tarikat itu adalah guru, murid, baiat. Orang jika masuk tarekat terus yang nampak tiga itu, ya, fenomena yang muncul ke permukaan itu syekh, murid, dan baiat.
Syekh tarikat itu siapa? Syekh dalam tarikat sufi adalah seorang pimpinan, imam, al-qudwah, teladan, al-alim bi ahkami syariah, yang alim kepada hukum-hukum syariah dan ilmu-ilmu tauhid. Ya. Dan al-arif, dia orang yang arif terhadap jalan yang menyampaikannya kepada Allah. Jadi seorang syekh dalam tarikat itu wal imamul qudwatul alimu bi ahkami syariati wa ulumi tauhid al arifu bil maslakil musili ila Allah taala. Dengan ungkapan lain, syekh dalam tarikat itu waliyun mursyidun hakimun. Seorang wali, seorang mursyid, seorang yang hakim, bijaksana. Yang da'iyah, yang menyeru kepada Allah. Pengajar kitab dan sunnah, yang mampu membersihkan nafsu, dan qadirun ala naqlil qalbil basyari, dan mampu mengubah, memindahkan hati manusia ila afaqil istis'ari likatsiri min umuril ghaib, kepada afaq, cakrawala perasaan, kepada berbagai perkara gaib. Likatsiri min umuril ghaib. Artinya seorang syekh dalam tarikat, seorang wali mursyid yang hakim, yang bijaksana, yang mengajak kepada Allah, pengajar Al-Quran dan hadis. Dia mampu membersihkan nafsu dan mampu memindahkan hati manusia kepada luasnya perasaan, artinya luasnya perasaan gitu, yang merasakan berbagai perkara gaib. Merasa Allah dekat, merasa Allah melihat, itu yang gaib. Merasa banyak dosa, merasa tidak sempurna, merasa, nah itu hal-hal yang gaib, bukannya hal gaib hantu, jin, ya, kuntilanak, ya, bukan. Hal-hal yang gaib itu adalah hal-hal yang ada di dalam alam malakut, alam ruhani. Ya. Orang tidak ingat Allah, kita tak perasaan, dia perasaan, itu yang gaib. Ya. Dan mampu memindahkan kepada makomat Islam. Apa Islam? Ya, iman, ihsan, terusnya. Makomat Islam itu apa? Akhlakul karimah. Itu makomat Islam. Naam. وهذا كله يقتضي أن يجتمع فيه علم معين وعمل معين وحال معين ليكون معلما مربيا من خلال القدوة والتعليم بآن واحد، وعليه أن يتحقق بصفات الصادقين التي من جملتها الجهاد بالنفس والمال من جملتها الجهاد بالنفس والمال. وقد قال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. Nah, semua itu memerlukan atau menuntut terhimpunnya, ya, di dalam di dalam tasawuf ini ilmu muayyan. Syekh, di dalam syekh ini ilmu muayyan, ilmu tertentu, amal tertentu, dan keadaan jiwa tertentu. Ya, karena seorang syekh itu adalah seorang imam, qudwah, alim, dan tadi qadir, alat, mampu mensucikan nafsu, mampu mengajak hati manusia untuk merasakan perkara-perkara gaib. Maka semua itu menuntut terhimpun di dalam syekh itu ilmu tertentu, amal tertentu, dan keadaan jiwa tertentu. Artinya tidak sama dengan kita, dia punya ilmu muayyan, amal muayyan, ya. Amalnya yang tingkat khusyuknya tinggi, ya. Ilmunya
juga sangat mendalam, dan halnya keadaan jiwanya juga keadaan jiwa yang luhur, ya. Agar ia menjadi seorang muallim, pengajar dan murabbi, pembimbing, melalui teladan min khilalil qudwah, melalui keteladanan dan pengajaran dalam waktu yang sama, sekaligus di anin wahid. Dalam waktu yang sama dia guru dan dia pembimbing juga dia guru. Ya. Dan dia wajib meraih sifat-sifat orang-orang yang shadiq, yang secara jumlahnya, secara globalnya, secara umumnya adalah melawan al-jihad bin nafs, berjihad dengan dirinya, dengan nyawanya, dan berjihad dengan hartanya. Ya, mereka orang-orang yang berjihad bukan hanya dengan nyawanya, tetapi juga dengan hartanya, dan meraih sifat ayatahaqqaqa bisifatis shadiqin, meraih sifat-sifat orang yang shadiq. Allah berfirman, orang-orang beriman hanyalah orang yang percaya kepada Allah dan Rasulnya, kemudian tidak ragu, dan dia berjihad dengan hartanya, dengan nyawanya di jalan Allah. Merekalah orang-orang yang shadiq. Jadi ringkasnya, seorang mursyid dalam tarikat itu dia alim terhadap hukum syariah. Ya. Secara kasarnya mengerti mubtada khobar gitu saja. Ya, mengerti mubtada khobar. Dan dia menghafal Al-Quran, dia menulis hadis, dia tahu usul fikih, dan dia juga tahu tafsir Al-Quran. Ya, karena yang dia ajarkan adalah bagaimana mengamalkan Al-Quran secara sempurna. Setelah zahirnya adalah batinnya. Jadi pengajaran tasawuf batin itu setelah zahir. Ya, dan zahirnya mesti benar berdasarkan ilmunya. Ya, bukan seorang mursyid tarekat dia sebelumnya bertapa di atas Gunung Jerai, ya, 20 tahun sampai Belumut, tahu Belumut, ya, turun bajunya sudah hijau, nah, terus dia mengaku murabbi. Ya. Itu bukan murabbi karena kelamaan ditinggal di atas gunung, jadi murabbi. Tahu murabbi? Murabbi itu pengen nikah, itu murabbi. Ya, tetapi seorang murabbi itu, seorang syekh itu keluar daripada Al-Quran dan hadis, ya, keluar daripada ulum syariah yang diamalkannya, yang karena Allah melakukannya, yang melahirkan sifat-sifat mulia di dalam jiwanya, dan yang kemudian dia takut kepada Allah, dekat kepada Allah, dan yang kemudian dia mengajak orang menuju kepada Allah. Dah, ya. Tak ada ciri-ciri lain, tak ada, bukan yang terbang, jalan di air, makan beling, makan paku, makan besi. Ya. Ya. Dulu Syekh Abdul Qadir Isa, guru kepada Syekhuna Yusuf, ada orang datang kepadanya, dia tanya, apa karomatmu? Dia makan gelas, dikasih minum, lepas minum gelasnya dimakan. Ini karomatku. Karomatmu apa? Nah, rupanya dia masuk ke dalam, pergi ke peti es, dia ambil tupah apple, dimakan. Ini karomat. Ya, artinya karomat itu bukan itu, dan syekh itu bukan itu. Jika seorang di dalam tarikat memberikan kesan kepada muridnya bahwa karomat, dia punya karomat, dan karomatnya itu bukan syekh, ya, itu bomoh. Ya. Karena seorang syekh dan di dalam tasawuf
tidak menyibukkan di dalam pikiran kita kecuali Allah dan mahabbah. Allah dan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta kepada sesama. Dah, tak ada yang dia ucapkan dari mulutnya itu saja. Karena itu yang ada di dalam hatinya, itu yang ada dalam pikirannya. Dan itulah yang dia akan ajak manusia kepadanya, kepada Allah dan mencintainya. Jika bukan itu, jika menyibukkan benda lain, perkara lain ada dalam pikiran murid, itu bukan seorang syaikh. Apalagi yang jual faidah-faidah doa. Ini doa untuk ini, doa untuk ini jual obat. Ini penjual obat. Tengok, definisi yang ringkas, ini definisi yang dah saya ringkasnya. Syekh itu adalah ini. Tak ada yang lain. Taib, makanatu syekh wa rutbatuhu fit turuqis sufiyah. Kedudukan dan pangkatnya dalam madrasah tarekat. Naam. Makanatu syekhi wa rutbatuhu fi turuqi as-sufiyyati wa rutbatul masyayikhati inda sufiyati min a'lal maratibi li'annaha fi makanin niyabati 'anil nubuwati fi da'wati ila Allah. Naam. Jadi pangkat syekh ya, menurut orang sufi itu adalah a'lal maratib. Ya, pangkat yang tertinggi. Bukan di dunia ini, di dalam madrasahnya. Ya. Karena dia berada dalam niyabah, bertempat di dalam niyabah nubuwah, di dalam dakwah kepada Allah. Dia berada di tempat niyabah. Apa niyabah itu? Hah? Ganti. Ya. Ganti Nabi di dalam mengajak kepada Allah. Ya. Nabi mengajak kepada Allah, tidak mengajak kepada yang lain. Nah. Wa hadhihi rutbatul 'azimatu yanaluha as-sufiyyatu. Inilah pangkat yang tinggi yang diperoleh oleh orang sufi. Orang yang mengajak kepada Allah, itulah pangkat yang tertinggi. Ada di atas Allah ada saya. Nah, jika orang mengajak kepada Allah, itu rutbah yang tertinggi. Li'annahum da'iman yuhabbibunallaha ila ibadihi. Karena mereka senantiasa membuat hambanya cinta kepada Allah. Ya. Mereka senantiasa membuat hambanya cinta kepada Allah. Nah, selalu dia bicara tentang mahabbah, cinta, yuhabbibun Allah, membuat cinta kepada Allah ila ibadihi, bagi hambanya. Nah, Lianna syaikha yasluku bil muridi tariqal iqtida'i bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena seorang syekh menjalankan muridnya ke jalan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah tak ada yang dia seru. Ya, hanya kepada Allah. Katakanlah dia tak punya tujuan, dia membawa misi. Apa misinya? Tauhid. Seorang yang punya misi sukses. Ya, kesuksesan itu bukan karena ada tujuan, tapi karena membawa misi. Ya, kita hidup di dunia ini membawa misi apa? Tauhid. Tak ada tujuan. Ya. Karena kalau tujuan itu, kalau masih ada tujuan, bukan tujuan. Kamu ditanya, kamu belajar untuk apa? Untuk alim. Terus selepas alim, mengajar. Mananya bukan tujuan. Masih ada lagi selepas alim. Selepas mengajar, ya mengajar. Ya. Mengajarnya. Ya taklah nanti menyiapkan murid untuk menjadi orang alim. Terus nanti jika masih ada selepas itu, bukan tujuan. Tujuan itu adalah ghayah. Ya. Apa ghayah itu? Akhir daripada tujuan. Dah. Nah, maka tidak ada tujuan kecuali Allah. Itu sebab bukan membawa tujuan, tapi membawa misi. Membawa misi. Apa misinya itu? Apa risalah? Apa yang akan dibawanya?
Nah, faman sahha. فمن صح اعتقاده واتباعه أحبه الله تعالى. قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. Barang siapa yang i'tikadnya dan mengikutinya itu sah ya kepada Nabi, maka Allah akan mencintainya. Allah berfirman, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah jika engkau cinta Allah, ikuti aku, kata Nabi, maka Allah akan mencintaimu. Maka jika benar i'tikadnya dan ittiba'nya kepada Nabi, Allah mencintainya. والشيخ يحبب عباد الله إلى الله لأنه يسلك بالمريد طريق التزكية. Naam. Syekh itu membuat hamba Allah cinta kepada Allah karena dialah yang menjalankan murid tariqat tazkiyah, jalan membersihkan nafsu. Jadi tazkiyah itu adalah membersihkan diri dari nafsu. Karena nafsu tidak cenderung kepada Allah. Jadi bukan semata-mata untuk bersih. Ya. Tapi membersihkan itu adalah menyiapkan tempat agar dia dapat ibadah karena Allah. Nah maka seorang syekh adalah yang yasluku bil murid, yang menjalankan murid. Tariqat tazkiyati, jalan tazkiyah. Nah. فإذا تزكت النفس انجلت مرآة القلب وانعكست فيه أنوار العظمة الإلهية ولها عليه جمال التوحيد وانجذبت أحداق البصيرة إلى مطالعة أنوار جلال القدم ورؤية الكمال الأزلي فأحب العبد ربه لا محالة وذلك ميراث التزكية. قال تعالى قد أفلح من زكاها وفلاحها بالظفر بمعرفة الله تعالى. Apabila nafsunya bersih, maka cermin hatinya injallat. Apa injallat itu? Tampak, injallat. Ya. Injallat. Ya. Cermin kalau bersih memantulkan. Maka memantulkan inkasat. Injallat ini bersihlah. Apabila nafsunya bersih, maka cahaya hatinya juga bersih. Maka terpantulah di hati itu cahaya keagungan Allah. Ya. Cahaya keagungan Allah. Dan nampaklah di atas hati itu keindahan tauhid dan ahdakul basirah. Ya. Tatapan mata batin menariknya untuk memandang cahaya jalalul qidam. Ya. Jalalnya Allah yang maha qadim. Ya. Wanjazabat ahdakul basirah. Tatapan basirah injazabat membawanya kepada mutala'ati, ya, menatap, melihat. Mutala'ah itu melihat anwar cahaya jalalil qidam, ya, jalal Allah yang qadim, ya, dan melihat kamalil azali, melihat kesempurnaan azali. Apa maksudnya? Kalau nafsunya bersih, maka cermin hatinya menjadi menampakkan gambar itu, sehingga cahaya keagungan Allah terpantul, ya, keluar. Seperti kita misalnya berdiri di depan cermin, kalau cerminnya bersih, kita berdiri, maka muncul gambar kita di situ. Ya, maka di hati kita bukan ada Allah di situ, dia cermin, gambarnya yang muncul di cermin, seolah-olah Allah berdiri di depan cermin itu, dan yang muncul di gambarnya itu di hati kita, di cermin itu. Jadi kita merasa ada Allah. Ini gambarnya apa? Sifat-sifatnya yang Allah berikan kepada kita. Ya. Itulah muncul keagungan Allah. Itulah jamalut tauhid, indahnya tauhid.
itulah anwar jalalil qidam. Dan melihat kamalil azali. Apa melihat kamalil azali? Bahwa sesuatu yang terjadi di muka bumi ini dulunya ada di zaman azali sempurna. Maka apa yang terjadi betul-betul ya dari zaman azali itu. Tak ada lagi yang disesali, tak ada lagi. Apakah wali betul tak ada penyesalan? Ada. Ada, karena itu nafsu, suara nafsu ada. Tapi dia menikmatinya. Ya Allah, ini nafsu. Padahal suara rohaninya mengatakan semua sudah ada di zaman azali. Ya. Maka dia melawan kecenderungan nafsu, ya, itulah. Ya, dan mereka menang, dan itulah ibadah yang tertinggi. Kalau malaikat memang tak ada nafsu, tak ada apa-apa, itu ya, oke lah. Antum duduk di atas bukit, tak ada apa-apa yang antum pandang. Boleh jadi jernih, nih. Ya, tak terpikir apa maksiat, lalu duduk di KL. Ya, tapi dia mampu membuang kesan buruk itu, itulah ibadah. Ya. Kalau zikir sendiri, sedap. Khalwah, setelah khalwah, sedap, iyalah. Tetapi mendengar orang mencaci kita, melihat muka orang benci kepada kita, apa suara hati kita? Nah, itulah ibadah. Ya, melawan godaan-godaan yang kita dengar, yang kita lihat, dan itulah yang diperlukan oleh kita untuk ya, melawan hawa nafsu, memenangkan hawa nafsu. Ya. Dan itulah yang dimaksud para arifin, para aulia. Ya. Mereka orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tadi cahaya keagungan Allah terpantul, ya, keindahan tauhid dan lain sebagainya. Ya. Apa jamalul tauhid? Keindahan tauhid, bahwa segala sesuatu dia pandang dari Allah itu indahnya. Ya. Indah. Maka mana? Wa ru'yatil kamalil al-azali fa ahabballah fa ahabbal 'abdu rabbah. La mahalata. Maka hamba mencintai Tuhan, Tuhannya tidak mustahil. Dan itulah miras, bekas, kesan, ya, waris daripada tazkiyah, hasil daripada tazkiyah. Allah berfirman, qad aflaha man zakkaha. Bergembiralah orang yang telah membersihkannya. Jadi ketika seseorang mampu melawan, ya, hawa nafsunya, disitulah palahnya, gembiranya. Ya. Misalnya kamu nak cakap buruk kepada orang karena orang menyakiti kamu, oke. Kamu lawan, lalu kamu boleh melepasinya. Itu lebih gembira, lebih lega, lebih bersih, lebih nyaman, lebih tidak beresiko, lebih tidak ada beban dibanding kamu membuangnya beban marah itu dengan melampiaskan marah. Itu ya, lepas marah itu juga memberikan kesan buruk, penyesalan, letih, kepala pening, jiwa kotor. Ya, tidak ada falah. Tapi bila qad aflaha man zakkaha falah. Ini bukan hanya sekedar pengalaman mereka para aulia, karena ini memang firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang telah melewati, ya, bisikan nafsu, beban, tapi kalau dia mampu melewati, itulah kegembiraan, itulah kebahagiaan. Ya, bukan seperti psikologi barat, jika kalau nak marah, nak buang ini, buang saja. Ya. Diberikan haknya orang melampiaskan agar dia merasa lega. Tak akan lega. Ya. Tidak akan lega.
Kenapa? Karena nafsu itu termasuk perkara yang tidak pernah berhenti, ya, mengingini keinginannya, tidak pernah berhenti. Ya. Seseorang mesti mensiasatinya, memberikan sedikit, kemudian mendidiknya untuk tunduk kepada iradah Allah. Nah, dan falahnya tadi itu, falahnya apa? Mendapatkan ma'rifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa zufr itu mendapatkan? Zufr itu apa? Kuku. Orang kalau cari sesuatu di zaman di padang pasir itu kan dengan kuku. Bila dapat, maka orang Arab kalau mendapatkan sesuatu zafartu. Meskipun nyarinya bukan dengan kuku, itu udah jadi. Ya. Seperti fazfar bizatid katanya. Maka dapatkanlah, ya, perempuan yang beragama. Ya. Nah, asyurutu wal muwasafatul al-matlubatu fi syaikh. Ini syarat dan sifat yang dituntut ada pada seorang syekh. Seorang syekh mesti punya sifat-sifat ini sebagai syaratnya. Nah, amma 'ani syuruti wal muwasafat al-matlubati fi syaikh wa yuhaddithuna anha al-imam al-Junaidi biwaduhin wa yaqulu la yastahiqu an yakuna shaykhan hatta ya'khudha hawdahu min kulli ilmin syar'iyyin wa an yatawarra'a an jami'il maharimi wa an yuzahida fid dunya wa an la yashra'a fi mudawati ghairihi illa ba'da faraghihi an mudawati nafsihi wa hatta yakuna ala ilmin yahdi bihi al-ibada fa idza marida muriduhu bisababi syubhatin fi ilmi tauhid dawahu وإذا تحير في مسألة من مسائل الفقه أفتاه ويشترط أن يكون لديه القناعة بالغنى عن الناس وأن يخاف ويخشى من المعاصي والأدناس وأن يلازم العمل بالكتاب والسنة ويزن أقواله وأفعاله بميزان الشريعة والطريقة فإن رأيت شيئا منه مخالفا للشرع فاتركه حتى وإن كان ذا حال صحيح فما عليك في رده بحكم الشرع من بأس ولا تتخذه مرشدا. Adapun tentang syarat dan sifat-sifat yang dituntut pada syekh, maka bercerita kepada kami tentang syarat-syarat tersebut Imam Al-Junaidi dengan jelas, biwuduh, dengan jelas, dan berkata la yastahiqu an yakuna syaikhan, tidak layak, tidak patut, tidak berhak menjadi seorang syekh sehingga ya'khudha hazzahu, dia mendapatkan bagian min kulli ilmin syar'iyyin, dari semua ilmu syara'. Nah, seorang syekh itu tidak layak kecuali dia menguasai ilmu syariat. Apa ilmu syariat? Fikih, akidah, dan tasawuf. Sumbernya Al-Quran dan Al-Hadis. Fikih ada usul fikihnya, hadis ada ilmu hadisnya, tafsir ada ilmu tafsirnya. Semua itu perlu nahwu, sharaf, dan balaghah. Ini namanya dia mengambil bagiannya dari setiap ilmu syara'. Dan setelah itu dia wara' dari segala yang haram. Ya. Baik ucapannya, perbuatannya, tidak melakukan hal-hal yang haram. Dan zuhud kepada dunia. Apa zuhud? Adamur raghbah fi qalbihi, hatinya tidak mengingini. Ya. Bukan zuhud tidak punya. Kalau tidak punya, memang dia tidak ada waris kaya dari orang tuanya, miskin. Ya, memang tidak punya modal untuk berdagang, miskin. Ya, tetapi zuhud itu hatinya tidak ingin, meskipun di tangannya ada atau tidak ada harta. Dan
Dia tidak wa alla yasra'a fi mudawati ghairihi illa ba'da faraghihi an mudawati. Dia tidak mulai mengobati orang lain kecuali dia telah selesai mengobati dirinya. Dia mengajar karena dia sudah ada ilmunya. Dia mendidik orang karena dia sudah dididik. Dia menjadi guru kepada orang karena dia sudah pernah menjadi murid kepada guru. Dia membimbing orang karena dia sudah dibimbing oleh orang lain. Dia mengobati orang dan dia pun sudah berobat. Sehingga dia berada di atas ilmu. Jadi apa yang dikatakannya dia berdasarkan ilmunya yang telah dia pelajari. Ilmu dakwah, pertama ilmu syariah, ilmu dakwah, ilmu irsyad, ilmu tazkiyah, ilmu ta'lim. Seperti orang boleh menjadi guru karena dia lepasan dari sekolah guru. Nah, kalau bukan lepasan sekolah guru, tak boleh jadi guru. Nah, itu perumpamaannya. Ya. Sehingga dia berada di atas ilmu yang dia berikan petunjuk dengan ilmu itu kepada hamba-hamba. Apabila muridnya sakit, dengan sebab ada syubhat dalam ilmu tauhid, dawahu, dia mengobatinya. Dia tahu ilmunya. Dia ragu tentang tauhid, tentang ini, ada syubhah. Ada sesuatu yang tidak jelas dalam tauhidnya. Maka dia mengobatinya. Apabila dia tahayyara, bimbang dalam beberapa masalah fikih, aftah, dia dapat berfatwa. Dan selain itu apa? Disyaratkan juga an yakuna ladaihi. Disyaratkan juga dia memiliki sifat al-qana'ah. Bil ghina 'anil nas, tidak perlu kepada orang. Dia qana'ah, menerima apa adanya. Dan wa yakhafa wa yakhsha, dia takut kepada maksiat dan kepada adnas. Apa? Sesuatu yang mengotori jiwanya. Dan dia mulazamah mengamalnya berdasarkan kitab dan sunnah. Yang diamalkan ada dalilnya menurut Al-Quran dan sunnah. Dan dia mempertimbangkan perkataannya, perbuatannya dengan pertimbangan syariah dan pertimbangan thariqah. Selalu yang diucapkannya dia berdasarkan hukum syariah. Selalu yang diucapkannya itu berdasarkan cara dia dalam cara mendidik orang. Apa yang dia lakukan bukan atas hawa nafsunya, bukan atas marahnya, bukan atas tidak, tapi berdasarkan tarikatnya. Apabila engkau melihat sesuatu padanya menyalahi syariat, maka tinggalkanlah. Meskipun dia punya keadaan jiwa yang sehat. Fama alaika fi raddihi bi hukmi syar'i min ba's. Maka tidak wajib ke atasmu untuk mengembalikan dia kepada dengan hukum syara itu dan tidak kamu jadikan dia sebagai mursyid. Kita tidak perlu menjawabnya dengan hukum syara, dengan keras, tidak perlu. Dan kenapa? Karena ada adab kepada mereka. Ada adab kepada mereka. Tetapi jangan jadikan dia mursyid. Karena begini. Kenapa Imam Junaidi mengatakan begini? Karena seorang murid dia mesti telah mempunyai kepercayaan kepada gurunya berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan emosional. Berdasarkan ilmu, artinya berdasarkan pengetahuan bahwa dia memang seorang alim dalam syariah, seorang yang hakim, seorang yang telah mempunyai guru,
seorang yang pernah berjalan di atas jalan tarbiyah dan kemudian dia menjadi murabbi. Sehingga dia percaya kepadanya. Karena kalau turun saja kepercayaan itu, maka ya, tidak boleh dijadikan sebagai mursyid. Ya. Kalau kurang kepercayaan itu, maka tidak boleh dijadikan sebagai mursyid. Bukan karena syekh itu tidak bermanfaat, tapi hati kita terhijab oleh ketidakpercayaan. Ya. Maka apabila seseorang berguru kepada seorang yang dia yakini itu mursyid, kemudian dia melihat sesuatu yang dianggapnya buruk, padahal mungkin itu adalah sesuatu yang ikhtilaf dalam agama, dan itu bukan mazhab kita misalnya, kita tidak tahu, maka tiba-tiba kemudian kita memandangnya rendah. Nah, ketika itu ya, buruklah di mata kita, ya, maka dianjurkan untuk tinggalkan. Bukan atas dasar menghina, atas dasar kita tidak terganggu dengan sifat atau dengan persangkaan buruk itu. Ya. Secara logiknya begini. Ada orang yang tidak sesuai dengan kita. Dia macam menindas kita, kita kalah dengan dia. Tapi belum tentu dengan orang lain, mungkin dia seimbang. Gitu. Jadi ketika dengan kita tidak cocok, kita tidak boleh menghina karena memang tidak serasi, tidak. Gitu. Itu adab yang mesti kita pegang, bukan hanya kepada guru saja sebetulnya, kepada kawan, kepada sahabat, hatta kepada suami istri. Ya, tidak boleh bersangka buruk. Mungkin karena tidak cocok, itu saja. Ya. Baik. Wa min khilali hadza no melalui ini kami ingin menyebutkan syarat-syarat yang diminta itu pada syekh atau mursyid, yang mana mursyid itu punya kecakapan untuk mendidik orang. Apa syarat-syaratnya? 4. Inilah syarat 4 ini yang menunjukkan seorang mursyid itu ya ta'ahal, berkeahlian, berkecakapan kepada irsyadin nas. Wahia arba'atun. Ini syarat paling ringkas. Sebetulnya para ulama itu memberikan syarat ada 10, ada 20. Ya. Ini yang paling boleh diselidiki. Ya. Boleh diselidiki. Kalau tadi di atas misalnya wara', qanaah, macam mana kita tahu? Ya. Tetapi melalui pintu 4 ini cukup kita jadikan dia sebagai mursyid, ya, jika 4 ini dia cakap. Ya. Cakap ini berkecakapan. Ya, ada. Berkeahlian, berkemampuan. Ya. Dengan beda cakap Indonesia dengan cakap. Ya. Cakap itu cekap. Apa? Cekap kan? Ya, mampu. Ya, cekap. Kalau cakap, kece, kacak. Ya. Naam. 1. Ayyakuna aliman bi kitabillahi wa sunnati Rasulullah sallallahu wa faqihan bi ulumi syariati islamiyati wa aliman bi aqidati ahli sunnati wal jamaati bi tauhidi. Naam, yang pertama ini dia alim kepada Al-Quran dan hadis, faqih kepada ulum syariah, alim kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam tauhid. Ya, kalau tidak akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah tak jadi. Ya, tak jadi.
Kama qala al-Imamul Junaid. قال الإمام جنيد من لم يحفظ القرآن ولم يكتب الحديث La yuqtada bihi. Maka orang yang tidak hafal Quran dan tidak menulis hadis, maka jangan dijadikan qudwah dalam urusan ini. Nah, lianna ilmana. Ilmana di sini maksudnya madrasatuna, madhabuna, masyrabuna, tariqatuna, ya. Karena dalam mazhab kami ini terikat dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, هذه الآية نفهم أن الإرشاد يقتضي فقها في دين الله ثم إنذارا ومن لم يكن فقيها لا يسلك بمقام الإنذار ومن لم يكن بمهمة الإنذار لا يؤدي حقه في فقهه لا يؤديه حق الله في la yuaddi haqqallahi fi fiqhihi. Nah, sifat yang pertama ini yang patut bersifat dengan sifat tersebut, ya, seorang syekh itu. Ya, inilah sifat yang patut dimiliki oleh seorang syekh. Sebagaimana patutnya dia membimbing, sebagaimana patut bimbingannya itu berada di dalam arahan-arahan ayat Al-Quran. Jadi setiap dia cakap, dia ada dalil Al-Qurannya, ada dalil hadisnya, ada. Ya, Allah berfirman, "Falaula nafara min kulli firqah." Ya. Tidaklah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun. Artinya tidaklah semua firqah itu dari mereka pergi, ya. Mesti ada satu ta'ifah, golongan yang liat tafaqahu fiddin, untuk memahami agama. Waliyungziru qaumahum, untuk memberi peringatan kepada kaumnya. Idza raja'u, ketika mereka pulang kepada mereka, ya. La'allahum yahzarun, agar mereka mawas diri. Artinya tidak semua firqah pergi berperang. Mesti ada satu golongan yang memahami agama. Agar ketika yang berperang pulang, ada yang beri peringatan. Agar mereka, ya, berhati-hati, bermawas diri. Ya. Nah. وَتَفَقُّهُ فِي دِينِ اللَّهِ يَقْتَضِي فِقْهًا فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَفِقْهًا فِي الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ وَالْإِحْسَانِ وَالتَّقْوَى وَالشُّكْرِ وَمَنْ لَمْ يَجْتَمِعْ لَهُ الْفِقْهُ فِي هَذَا كُلِّهِ وَتَفْصِيلَتُهُ وَمَا يَلْزَمُ لَهُ وَتَفْصِيلَتِهِ. Mana tuh? Lagi ulangi, وَتَفَقُّهُ فِي دِينِ اللَّهِ يَقْتَضِي فِقْهًا فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَفِقْهًا فِي الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ وَالْإِحْسَانِ وتقوى وشكري ومن لم يجتمع له الفقه في هذا كله وتفصيلته وما يلزم له لا يكون فقيها في دين الله تعالى ومن لم يحسن تربيته لا يصلح لمقام الإرشاد ومن لم يحسن تعليم هذا كله وغيره لا يصلح لمقام الإرشاد كامل أي مقام الشيء الذي يخدم كلمة كاملة في موضوع السيد
إلى الله عز وجل. وقال صاحب قصيدة المباحث الأصلية Waqala sahibu قصيدة al-mabahis al-asliyah. Nah, dan paham di dalam agama ini menuntut dia paham kepada Al-Quran dan Sunnah, paham kepada iman, Islam, ihsan, takwa, syukur. Ya. Barang siapa yang tidak terhimpun padanya pemahaman pada semua ini dan perinciannya, wa man lam yajtami' lahu al-fiqhu fi hadza kullihi wa tafsilatuhu wa ma yalzimu lahu, dan apa yang selazimnya baginya, maka dia tidak faqih dalam agama. Barang siapa yang tidak pandai, tidak baik pentarbiyahnya, maka tidak layak berada di maqam irsyad. Ya, kalau pentarbiyahannya kepada orang tidak baik, maka dia tidak layak berada di maqam irsyad. Barang siapa yang tidak baik pengajarannya semua ini, ya, dan juga kepada yang lainnya, maka tidak patut juga dia berada di maqam irsyad yang kamil, yaitu maqam syekh yang berkhidmat, ya, dengan khidmat yang sempurna di dalam maudhu sair ilallah, di dalam tajuk berjalan menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Mereka orang yang alim itu yang paham agama. Paham agama itu menuntut paham Al-Quran dan Sunnah, paham iman, Islam dan ihsan, paham tentang takwa dan syukur. Kalau pemahaman itu semua dia tidak terhimpun padanya dan secara terperincinya, maka berarti dia tidak faqih. Ya, tidak faqih dalam agama ini. Nah, orang yang tidak pandai, artinya tidak baik pentarbiyahannya, pendidikannya, mendidiknya, tidak patut di maqam irsyad. Begitu juga pengajarannya, ya, maka tidak patut juga dia berada di maqam irsyad yang kamil. Qala sahibu qasidatil mabahis al-asliyah arin liman lam yarudil uluma wa ya'lamul mawjuda wal ma'duma wa lam yakun fi badaihi faqihan wa sa'il ahkami ma yudi walam yakun fi badaihi faqihan wasa'il ahkami ma yadriha wal haddu wal usulu wal lisanu wal fiqhu wal hadithu wal burhana walam yakun ahkama ilmi hadi wala dara maqasid al rijali walam yanzih sifat wala dara maqasid al rijali. Naam. ولم ينزه صفات المعبود ولا درى مراتب الوجود والنفس والعقل معا وروها وإدرى من منه صدره المشروها وعلم سر الناس والمنسوخ أي أن يتعاطى رتبة الشيوخ ولا mana? Naam, an yata'ata rutbata syuyukh. Naam. Ar itu aib, ya. Apa ar? Ya, aib itu artinya tidak baik, tercela, celak. Liman lam yarudil uluma, orang yang tidak menguasai ilmu-ilmu dan tidak mengetahui al-mawjud wal ma'dum. Ya, tidak mengetahui perkara tauhid, sifat Allah ada dan sifat tidak ada. Dan pada permulaannya tidak faqih. Ya. Dan juga wasairal ahkami ma yadriha. Hukum syariat dia tidak tahu. Pertama aib. Orang yang tidak menguasai ilmu. Pertama ilmu maujud wal ma'dum, ilmu tauhid. Pada permulaannya dia tidak faqih. Dia tidak tahu semua hukum-hukum. Dia tidak tahu had.
tidak tahu usul, tidak tahu lisan, ya. Tidak berzikir. Wal zikir ini Quran, ya. Wal hadis dan hadis, wal burhan dan dalil. Walam yakun ahkama ilmal hal, dan dia tidak ahkam, tidak tidak kuat, ya, tidak sempurna, ya, ilmul halnya, perilakunya, dan dia tidak tahu maqasidir rijal, ilmu hadis, ya, maksud-maksud para ulama, dan dia tidak mentanjih, membersihkan sifat yang disembah, sifat Allah, ya, dia tajsim, tasbih, ya, dan dia tidak tahu maratibil wujud, ya, tidak tahu dia tentang tauhid, maratibil wujud, dan juga tidak mengerti nafsu, akal, sekaligus ruh, ya. Dan wa yadri minhu sadruhul masruha, dan juga dia tidak tahu darinya dadanya yang lapang, dan tidak tahu ilmu sirrin nasikh wal mansukh, ilmu tafsir, ya. An yata'ata rutbatas suyu, aib bagi orang yang bla 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 untuk berinteraksi dengan pangkat syaikh, ya. An yata'ata rutbatas suyu, ya. Artinya menangani, an yata'ata itu menangani pangkat syaikh. Tidak tahu akidah, tidak tahu fikih, tidak tahu usul fikih, tidak tahu bahasa, ya, tidak tahu hadis, tidak tahu dalil, tidak tahu hukum, ilmul hal, ilmu tingkah, ilmu, tidak tahu maqasid rijal, ya. Semua ilmu ada pakarnya, dan dia tidak memahami bagaimana manhaj para pakar semua bidang ilmu itu, ya. Dan dalam akidah pun tidak tanzih, dan tidak paham tentang maratibul wujud, ya, tentang tasawuf, yaitu bukan hanya maratibul wujud, nafsu, akal, ruh, ya, dan juga tidak tahu darinya dadanya yang lapang, dan tidak ilmu tafsir, ya. Maka an yata'ata rutbatas suyu, aib dia untuk menangani ilmu, ya, artinya malu untuk menangani ilmu pangkat syaikh. Itu yang pertama. Yang kedua, ayyakuna arifan billahi ta'ala ayyadbari an yatafaqqa bi aqidati ahli sunnati wal jama'ati amalan wa laukan ba'da an arafaha ilman wa riwayatan wa yashhadu fi qalbihi wa ruhihi sahbiha wa yashhadu fa yashhadu fi qalbihi wa ruhihi sihhataha wa yashhadu anna Allah ta'ala wahidun fi dhatihi wahidun fi sifatihi wahidun fi af'alihi wa yata'arrafu ala hadwatil asma'illahi ta'ala shawqan wa shuhudan wa yarjimuha ila hadwatil jami'ati wa la yashtabihu alaihi ta'addudul hadarat, ya. Ta'addudu hadwat ta'addudul hadarati. Nah, yang kedua, dia seorang arif billah, seorang yang arif billah, orang yang ma'rifat kepada Allah. Maka yang bagi sepatutnya dia meraih akidah ahlussunnah wal jamaah secara amalan, secara zaukan, ya, setelah dia sebelumnya mengetahuinya secara ilmu dan diroyah. Pertamanya dia belajar ilmunya, di riwayatnya, ilmunya, nasnya, kemudian diroyahnya, pahamnya. Setelah itu baru dia mengamalkan tauhid itu dan tumbuh zauk dalam hatinya tentang tauhid itu, sehingga dia menyaksikan di hatinya dan rohaninya kesehatan akidahnya, ya.
Dia sendiri, hatinya dan rohaninya telah menyaksikan kesehatannya. Dan menyaksikan bahwa Allah itu zatnya satu, sifatnya satu, fi'ilnya satu. Dan dia mengenal hadarat asma'illahi ta'ala secara zauq dan secara syuhud kepada Allah. Apa hadarat asma'? Hadarat itu datangnya, turunnya nama-nama Allah ke bumi ini. Ya, Allah Razzaq, Allah Alim, Allah Hakim, Allah Muhyi, Allah Mumit, Allah. Apa yang terjadi itu dia berada di keharibaan nama-nama Allah. Ya. Dan dikembalikan ke hadratil jami'ah, ke zat. Sehingga dia tidak rancu, tidak keliru. Banyaknya hadarat. Karena banyaknya hadarat tidak menunjukkan banyaknya zat. Kan dulu ada Tuhan, oh ini Tuhan keberuntungan, ini Tuhan kemarau, ini Tuhan musim hujan, ini Tuhan kesulitan, ini Tuhan. Nah, karena dia banyak hadaratnya, banyak apa hadarat berarti kalau begitu? Banyak hadirnya sifat-sifat Allah, maka dia kira zatnya banyak juga. Tidak. Dia menyaksikan di dalam hidup ini banyak benda, tapi dia saksikan semua dari Allah. Yang menyakiti asalnya dari Allah, yang membahagiakan asalnya dari Allah. Ya. Itu syarat yang kedua. Nah, terus kita akan berhenti di muka surat 29 tuh. Di Daruratul Mursyid kita berhenti di situ. Yang ketiga, ayyakuna khabiran bi tara'iqa tazkiyati nufusi wa wasaila tarbiyatiha. Fala budda ayyakuna syaihu qad sara fi tariqi min mabdahu ila muntahahu. Wa arifa kullu hifayahu khafayahu hatta asbaha qadiran ala ayyadulla asnaful khalqi jami'an ala hadha tariqi wa ayyakuna basiran bi anwa'il qulubi wa anwa'i amradiha qadiran bi idhnillahi ala tatbibiha wa ayyakuna aidan arifan bi anwa'il adwiyatil qalbiyati wa ma yunasibu min halil adwa'i. Yang ketiga ini dia khabir. Apa khabir itu? Pakar. Khabir. Kepada cara-cara membersihkan nafsu dan sarana tarbiyahnya. Maka mesti seorang syekh itu telah berjalan di dalam tarekat dari awal sampai akhir. Bukan dari mimpi. Saya mimpi diangkat menjadi murabi oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di atas Bukit Jerai. Tidak ada gurunya, dia dididik dari awal sampai akhir. Ya. Saya mimpi Rasulullah mengangkat saya jadi murabi. Wih. Ya. Nanti mengajarkan muridnya suruh mimpi pula. Kau sudah mimpi? Belum jadi. Dan dia mengetahui kulla khafayahu, segala yang tersembunyi. Ya. Apa segala yang tersembunyi? Dugaan-dugaan, cabaran-cabaran yang orang tak tahu, dia tahu. Ya. Sehingga ia mampu untuk menunjukkan asnafal khalqi jami'an, golongan-golongan semua manusia di dalam thariq ini. Dia seorang petani kah, pedagang kah, politikus kah, guru kah, apakah? Ya. Dia mampu menunjukkan golongan orang semuanya untuk berjalan di jalan Allah. Dan dia basir, dia mata batinnya melihat berbagai macam hati dan berbagai macam penyakitnya. Dan dia mampu dengan izin Allah untuk mengobatinya. Dan dia juga mengetahui berbagai macam obat hati serta yang sesuai ya, dari obat itu dari hati itu kepada obatnya. Ini sakit, ini obatnya ini, sakit ini obatnya ini, sakit ini obatnya ini. Kalau tak, sama juga dokter salah kasih obat.
Masalahnya kecil saja, salah memberi obat itu. Obat untuk anjing diberi untuk kita, itu salahnya kecil aja, salah bagi obat. Ya, kacau. Nah, Allah berfirman, Qala ta'ala ar-Rahmanu fas'al bihi khabiran. Ar-Rahmanu, Fas'al bihi khabiran. nak tahu tentang Rahman, tentang Allah, tanyalah ya kepada khabir. Naam. Ai idza lam takun ta'ifu ar-Rahmanu fas'al anhu khabiran. Hi ay arifan. Jika engkau tidak tahu tentang Rahman, bertanyalah tentang Rahman kepada yang khabir, kepada Rahman ay arif bihi. Ar-Rahman fas'al khabiran bihi. Ya. Naam. Abbara bil khabiri anna ma'rifatal arifi billahi as-safiyati Ar-rawnaq. Terus asyadidatu ta'alluqu ma'rifati asyadidati ta'alluq. Asyadidati ta'alluq Ma'rifata dirasatin wa khibrah. Ma'rifatan dirasatin wa khibrah. Al-Quran menyebutkan itu khabir, abbara bil khabir. Ya, Allah mengungkapkannya dengan kata khabir, bukan ar-Rahman fas'al bihi alima, fas'al bihi apa gitu kan, tapi fas'al bihi khabira. Khabira itu kan orang yang punya khibrah. Jadi mengenal Allah itu sama dengan orang yang pernah mengalaminya, mengkajinya. Ya, karena apabila orang melawan hawa nafsu, terbuka semua apa-apa yang tidak dipahami oleh akal. Ya. Jadi kita jangan menyangka, oh dia para mursyid itu mampu mengobati sifat-sifat buruk karena dia pernah melakukan keburukan. Bukan. Ya. Dia mengetahuinya seolah-olah seperti dia pernah melakukannya, padahal tidak. Ya. Orang yang pernah punya pengalaman pun tidak akan mampu membaca nafsu. Dia hanya mengambil hikmah saja dari salah benar, tapi tidak memahami nafsu. Ya, orang sudah umur 90 tahun, dimintai nasihatnya, oh bijaksana, wali nasihatnya. Tapi kalau dibagi uang besar dan dibagi di depannya maksiat lagi. Semua pengalamannya tidak berguna. Atau orang yang melakukan kajian tetap saja ya, dikaji, ini nafsu begini, pada saatnya digoda jatuh saja. Tapi jika orang melawan nafsunya, sebetulnya begini, tidak ada yang mampu melawan nafsu. Allah saja yang boleh mengalahkan nafsu kita. Itu sebab caranya beribadah karena Allah itu melawan nafsu. Nanti Allah yang menyelesaikan urusan nafsu itu. Dengan apa? Dengan memberikan upah ibadah karena dia beri kekuatan rohani, akhlak. Itu yang melawannya, bukan kita. Tak ada wali merasa, mana nafsu? Wih, mana nafsu? Tak ada, Allah. Cuma dalam slogan-slogan motivasinya, slogan ayatnya, ucapannya, lawanlah nafsu. Jadikan dia kendaraan kepada ya. Itu sebab tasawuf kalau dibaca saja dia seperti motivasi. Tapi cara praktikalnya tidak dapat dipahami. Ya. Nah, maka abbara bil khabir diungkapkan dengan kalimat khabir seolah-olah makrifat seorang arif kepada Allah itu jernih dan indah dan sangat elok, syadidut ta'alluq, seperti pengetahuan studi dan pengalaman. Ma'rifata dirasatin wa khibratin. Taunya seperti udah pernah mengkajinya dan pernah mengalaminya, padahal tidak, itu karena dia bersih hatinya. Ya. Wa qala sahibu qasidatil mabahithil asliyah wa innamal qaumu musafiruna li hadratil haqqi wa za'inuna faftaqiru fihi ila dalilin
faftaqaru fi ila dalilin zi basarin fis sayri wal maqili qad salakat tariqa summa ada liyukhbiral qaumu bimastafada. Kaum artinya orang sufi itu hanyalah musafiruna yang menjalani kita. Lihadratil haq kepada hadirat Allah. Wazainuna dan mereka yang menandu, kita tahu nandu. Yang diangkat macam raja tuh. Ya, tempat duduk raja terus diangkat. Bukan tahta diangkat, tahta di dalam istana. Ya, di bawah jalan tuh. Apa namanya itu? Sekedup. Apa? Ya. Atau seorang yang orang perempuan dulu di atas onta dibagi zain. Ya. Itu tandu namanya. Ya. Apa namanya? Kalau sama kenapa tadi jadi macam tak tahu? Ya. Wazainuna yang menandu kita. Ya. Artinya bahwa seorang kaum, artinya syaikh itu, dialah yang menjalankan kita menuju kepada Allah dan yang mengangkat kita. Ya. Bukan hanya membiarkan dia beribadah, tapi dia tolong kita. Dijelaskan tentang nafsu, lawan nafsu, lakukan karena Allah. Tumbuhkan cintamu kepada Allah, lakukan karena Allah. Nah, itu mereka. Oleh karena itu mereka perlu kepada dalil, kepada guide yang mempunyai basirah, basarin, yang mempunyai basirah terhadap jalan dan terhadap berbagai rintangannya. Dia telah menempuh jalan itu, jalan tarikat itu, kemudian kembali untuk memberikan kabar kaum itu kepada dengan apa yang telah mereka mendapat faidah. Ya, dia sudah pernah bertarbiyah, lalu kemudian sampai kepada Allah, dia datang balik kepada kita untuk memberikan kabar bimastafada dengan apa-apa yang mereka telah mengambil faidah itu. Ya, jadi bukan boleh mimpi, boleh ketemu Nabi Khidir di laut selatan, ya, atau dia boleh bertapa di atas bukit, boleh, tidak ada. Ya. Tetapi dia belajar dan dididik dan kemudian dia sampai kepada Allah, maka dia mendapat izin untuk mentarbiah orang lain, maka dia bawa lagi orang lain kepada Allah. Begitulah tugas hidup ini, dakwah ini kepada Allah. Karena agama kita adalah agama dakwah. Dakwah kepada apa? Dakwah kepada tauhid. Ya. Nah, yang keempat, yang terakhir. Ini syarat sebagai seorang syekh. An yakuna ma'dunan bil isyadi min qibali mursyidina ma'dunina mu'ahalina yattasilu sanaduhum bitasalsuli ila Rasulullah SAW fala budda li syaihi min ay yakuna qad ujiza min syaihi bihadhihi tarbiyati wa hadha sayyi faman lam yashhad lahu al-ittisasiyuna bi'ilmin yadda'ihi la yahiqqu lahu ayyatasaddara fi. Pelan-pelan aja, jangan ngantuk ya. Yang keempat ini dia mendapat izin irsyad dari pihak mursyidin yang mendapat izin juga dan yang berkeahlian, yang sanadnya bersambung secara tasalsul kepada Rasulullah SAW. Jadi izin irsyadnya min qibali mursyidin dari pihak para mursyidin yang dia juga ma'zunin, mendapat izin dan sanadnya bersambung secara tasalsul kepada Rasulullah SAW. Apa maksudnya izin tasalsul itu? Dulu tak ada tulisan, tapi sekarang orang perlu tulisan. Sebetulnya ya, tulisan pun tidak berarti bahwa itu adalah pernyataan tentang dia mendapatkan sanad tasalsul itu. Artinya akhlak yang ada dalam hati Nabi pindah ke sahabat, sahabat pindah ke tabi'in, ya, dan terus pindah-pindah. Ini namanya tasalsul sanad, bukan sanad kertas. Ya, tidak.
Ya, mungkin orang boleh mengaku bahwa dia adalah pelanjutnya, tapi ketika dia tidak punya hakikat, maka dia tidak akan dapat memberikan kepada muridnya dan habis berakhir pada orang itu saja tarikat itu. Selanjutnya pelanjutnya tidak ada. Kalau dipaksakan untuk melanjutkan, maka timbulnya nanti pengaku-ngaku. Cirinya orang yang tidak mendapatkan hakikat dari gurunya, maka banyak mengaku-ngaku. Ya. Maka mestilah seorang syekh itu adalah dari orang yang telah diijazahkan dari syekhnya dengan tarbiyah ini dan sair ini. Perumpamaannya, maka orang yang tidak disaksikan padanya oleh orang-orang yang ahli ikhtisas. Orang-orang yang apa ikhtisas itu? Mutakhassis, pakar bidang. Ya. Paman lam yashhad lahul ikhtisasiyun. Orang yang tidak disaksikan oleh orang pakar ikhtisas, ya, pakar bidang. Apa ikhtisas? Spesialis. Ya. Dengan ilmu yang diakuinya, maka dia tidak patut, la yahiqulahu, tidak patut baginya an yatasaddar bihi, untuk tampil ya di dalam bidang itu. Ya, tidak boleh. Ya, kalau tidak, misalnya seorang dokter, kalau tidak disaksikan oleh pakar dokter bahwa dia adalah pakar, maka tidak boleh. Apa bentuk persaksiannya? Ya sijil itu. Dan seorang dokter, ini sijil praktikal, ini sijil mengaji, ini sijil praktikal, ya. Baru dia boleh buka klinik. Ya, ilmunya nanti palsu. Orang yang diobati pun nanti obatnya obat palsu, sembuhnya sembuh palsu. Ya. Jadi kita lihat sekarang orang saling saling mendustakan. Kita dengar seorang mursyid wafat, lalu ada 2-3 pelanjutnya yang mengaku menjadi pelanjutnya. Terus satu sama lain saling menafikan. Oh, bukan dia pelanjutnya, tapi aku. Ini juga bukan. Ya. Jika mereka sudah saling membukan-bukankan, semuanya bukan. Karena sudah bukan-bukan. Ya. Itu pertama. Kedua, oke, dia tidak membukan-bukankan, ya, tapi dia terus mengaku. Mungkin dia mendapatkannya, tetapi tidak untuk diberikan kepada orang lain, tidak diizinkan. Ya, karena izin memberi baiat misalnya, itu bukan izin irsyad. Bukan izin memindahkan hakikat ke dalam hati orang lain. Karena untuk memindahkan hakikat kepada hati orang lain, dia mesti punya hakikat itu. Ya, artinya punya akhlak, paham nggak? Orang yang mau memberikan akhlak kepada orang, dianya punya. Orang tak punya boleh bagi. Nah, begitulah mudahnya. Jadi sebetulnya tak payah. Dia bukan pengganti, dia bukan penerus. Kalau memang dia tidak punya, maka tidak akan ada pelanjutnya yang membawa hakikat itu. Ya. Maka akan timbul pengaku-ngaku dari muridnya. Itu berarti yang diwarisi, yang diberikan oleh gurunya adalah ilmu aku-aku. Nah, wal mursyid. Wal mursyidu laisa mujarradul wali Mana? Wal mursyidu. Nah, Laisa mujarradul wali. laisa mujarradul wali. wali. Nah, لأن الولي هو من اجتمعت له صفة الإيمان والتقوى. Nah, mursyid itu bukan sekedar wali. Karena wali adalah orang yang terhimpun padanya 2 sifat iman dan takwa. Ya. Mursyid bukan hanya wali dan apa? Wali dan ziyadah. Apa ziyadah? Ya. Nah, amma syekh. Amma syekhu fa yanbaghi an yakuna waliyan mursyidan. Nah, kalau syekh dalam tasawuf dia wali dan mursyid.
wali yang mursyid. Nah, ay lahu sifatul irsyadi fawqa sifatil wali. Sifat irsyad itu di atas sifat wali. Semua mursyid pasti wali. Tidak semua wali mursyid. Mungkin ada wali tidak tahu mubtada khobar. Tapi kalau mursyid mesti tahu mubtada khobar. Paham nggak? Tidak semua wali dia boleh paham Al-Quran dan hadis. Tapi jika mursyid, dia mesti kalau wali saja dia tak cakap. Tapi kalau wali mursyid mesti cakap. Ya. Mereka para wali mursyid itu tidak berhenti cakap karena bisnisnya cakap. Kerjanya cakap. Apa? Dakwah kepada Allah. Allah. Tak boleh berhenti. Karena dia mengambil izin irsyad itu kepada Allah. Ya. Itu satu apa? Satu baiat, satu janji untuk mengajak orang kepada Allah. Maka tak boleh berhenti sampai mati. Ya. Nah, paman lam yakun mu'minan taqiyan kaifa yusammi waliyan. La kaifa yusamma. Kaifa yusamma waliyan. Kalau barang siapa orang yang tidak beriman dan takwa, maka bagaimana dinamakan wali? Fadlan an yusamma waliyan mursyidan. Terlebih lagi dinamakan wali mursyid. Wali saja kalau tidak iman dan takwa tak jadi wali. Karena wali beriman dan bertakwa. Tetapi syekh adalah wali dan mursyid. Sifatul irsyad fauqa sifatil wali. Kalau orang tidak beriman dan bertakwa, bagaimana dinamakan wali? Apalagi dinamakan wali Na'am, fal wilayah. Fal wilayatu juz'ul masyikhati. Nah, ruknul wilayatu iman wa taqwa. Nah, wala imana wala taqwa bila tizami bi kitabillahi wa bila iltizamin bi kitabillahi wa sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wali itu bagian daripada syekh. Ya, wali itu bagian daripada syekh. Dan dua rukun wali, iman dan takwa. Wali rukunnya dua, iman dan takwa. Sedangkan wali bagian daripada syekh. Dan tidak ada iman, tidak ada takwa, melainkan dia iltizam kepada kitab Allah dan sunnah Rasulullah. Yang namanya beriman, yang namanya bertakwa, dia beriltizam kepada Al-Quran dan sunnah Nabi. Baru wali. Ya. Iman di sini bukan iman menghafal sifat 20. Dan dalil-dalilnya, iman di sini iman hakikat, yaitu akhlakul karimah. Jadi wali itu orang yang berakhlak dan orang yang bertakwa. Takwa itu apa? Ini takwanya takwa yang praktikal, yang takut kepada Allah. Qala Ibnu Sirin rahimahullahu taala. Qala Ibnu Sirin rahimahullahu taala, inna hadzal ilma dinun fanzu amman ta'khuduna dinakum. Maka Ibnu Sirin berkata, ilmu ini agama. Maka lihatlah dari siapa engkau mengambil agamamu. Ya. Maka lihatlah orang yang akan kau ambil agama itu. Nah, waqad awsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ibnu Umar bidzalik faqala ya Ibnu Umar pelan-pelan jangan ya Ibnu Umar pelan. Ya Ibnu Umar dinaka itu salah, dinaka salah itu. Dinaka innama huwa lahmuka wa damuka fanzur amman ta'khudhu. Khudhid dina anil ladzina istaqamu. Anil ladzina istaqamu. Wala ta'khudhu anil ladzina malu. Wala ta'khudh anil ladzina malu. Naam. Rasulullah telah berpesan kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, ya Ibnu Umar, jagalah agamamu. Dinak. Ini maf'ul. Ya. Fi'ilnya ya
Dikira-kirakan kira-kira apa tuh? Ya, jagalah agamamu, jagalah agamamu. Karena agama adalah umpama dari daging darahmu. Agama bukan daging. Ini tasbih. Agama itu adalah daging darah dagingmu. Maka lihatlah dari siapa kamu mengambilnya. Ambillah agama dari orang yang istiqomah, artinya dari orang yang melakukannya karena Allah. Bukan, dan jangan kamu ambil dari orang yang malu. Bukan malu-malu. Jadi orang yang malu, condong sana, condong sini, tidak istiqomah. Ya. Orang yang condong sana nanti pindah parti sini, pindah parti situ, pindah pilih presiden ini, pindah pilih presiden itu, nanti pindah jamaah ini, pindah jamaah itu. Ya. Tujuannya, ibadahnya, dakwahnya untuk itu. Ya. Wala ta'khudh anil ladzina malu, khudid dina anil ladzina istaqamu. Ambillah agama ini dari orang yang istiqamah, yang melakukannya, hidup ini, ibadah ini untuk Allah. Ini adalah syarat orang menjadi mursyid. Ya, ada 4 syaratnya. Nah, besok insya Allah kita kaji daruratul mursyid fil ilmi wat tarbiyah. Pentingnya mursyid di dalam ilmu dan di dalam tarbiyah. Naqif huna. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Artinya orang yang membaca Al-Quran habis dan menghafal ayat-ayat Al-Quran. Ya. Hafaz itu kan tidak berarti dia hafal mutkin itqan, tetapi dia paham seluruh dalil-dalil ilmu. Maksudnya begitu. Dia menjaga semua amalannya berdasarkan dalil Al-Quran. Nah, artinya dia menjaga ya, Al-Quran. Dulu bahasa menghafal itu yahmil. Ya, kalau yahfaz itu menjaga amalannya berdasarkan Al-Quran. Dan kalau zaman dulu memang hafal Al-Quran itu ya, ciri ulama. Ya, ciri ulama. Maka kita berniat untuk mengembalikan seperti masa dulu. Janganlah jadi ulama ya, jika tidak hafal Al-Quran. Ya. Artinya zaman setelah penjajahan itu sistem hafalan pada penjajahan dihapus. Ya, dianggap bahwa orang menghafal itu tidak menggunakan sepenuh akalnya, hanya untuk hafalan. Dia menyia-nyiakan akal. Itu tuduhan orang-orang liberalisme. Ya, padahal dia musuh Islam tahu bahwa agama Islam ini kuatnya karena bukan di kertas tapi di dada. Nah, dia ingin menghapusnya dari dada. Ya, maka beberapa puluh tahun terakhir ini seperti ada kesadaran dari semua ulama di dunia ini untuk mengembalikan hafazan. Nah, ada soalan.